Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Saskia Miranda dengan NPM 221201137. Di sini saya membuat video menjawab pertanyaan dalam mata kuliah kepailitan dengan dosen pengampu Bu Rilda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama untuk analisis keputusan nomor 17 garing PDT Suspailit garing 2002 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama, siapa pemohon, penggugat, dan termohon tergugat dalam putusan pailit yang saya ambil? Pemohon dalam kasus ini yaitu PT Sunshine Indo Global berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2013 oleh Kementerian Hukum dan HAM menerangkan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang industri pakaian jadi, konveksi gitu, dan tekstil. Dalam hal ini diwakilkan oleh direkturnya yaitu Kim Kyung A sebagai termohon tergugat dengan istrinya yaitu Kim Kyung A yaitu PT Uni Kyongsung International. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu yang B. Apa alasan pengajuan permohonan pailit tersebut? Jawaban dikuatkan oleh dasar pembenar berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Akibat tidak berimbangnya antara pendapatan dan biaya pengeluaran terhitung sejak tahun 2016 pemohon pailit, sehingga pemohon pailit tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan daripada kreditor. Sejak bulan Desember 2019, pemohon pailit sudah tidak bisa memenuhi kewajiban yang menyebabkan terjadinya kredit macet terhadap PT Uni Kyongsung International sebesar Rp10.990.171 dan hutang kepada direksi sebesar Rp2.254.000. Hal tersebut disebabkan juga masalah lain yaitu aset permohonan pailit ternyata lebih kecil dibanding dengan utangnya, sehingga pemohon pailit tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan permohonan kepailitan ini. Hal ini sesuai penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun adanya karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang C. Pertanyaan ketiga yaitu apa alasan majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut? Jawaban dihubungkan dengan pertimbangan hukum atau dasar pembenaran dalam UK. Jawabannya adalah dalil Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar menolak permohonan penyataan pailit pemohon yang diajukan oleh pemohon PT Sunshine Indo Global. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan yang syarat-syarat itu sebagai berikut. Ada 4 syarat. Yang pertama, debitor memiliki kedua kreditor atau lebih. Yang kedua, debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor. 4, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pasal 1 angka 6 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pemohon memiliki utang terhadap PT Uni Kyongsung International sejumlah Rp10.690.171 dan utang kepada direksi Nyonya Kim Kyung A sejumlah Rp2.254.000 yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan karena pemohon dalam keadaan merugi sebagaimana terlihat dalam laporan keuangan tahun 2019, tahun 2020, dan laporan keuangan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa aset atau kekayaan pemohon pailit ternyata lebih sedikit atau kecil dibanding dengan utang pemohon pailit. Pemohon pailit tidak ada menyebutkan apa yang menjadi dasar hubungan hukum utang piutang antara pemohon dengan kreditur PT Uni Kyongsung International, sehingga pemohon pailit memiliki kewajiban untuk membayar hutang sejumlah Rp10.690.171 dan Rp2.254.000 tersebut kepada direksi PT Uni Kyongsung International. Selanjutnya, majelis hakim menilai bahwa kedudukan PT Uni Kyongsung International dan Nyonya Kim Kyung A sebagai kreditor sebagaimana
yang didalilkan oleh pemohon pilot bahwa ia memiliki 2 kreditor, tetapi tidak dapat dibuktikan secara hukum apa menjadi dasar hubungan hukum antara pemohon pilot dengan para kreditor tersebut, di mana adanya utang piutang antara debitur dengan kreditor tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam dalil permohonan tersebut. Dengan tidak jelasnya hubungan yang menjadi dasar utang piutang antara debitur dan para kreditor tersebut, maka dengan sendirinya adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pilot pun oleh pemohon pilot dengan dasar debitur mempunyai 2 atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih sebagaimana yang diajukan oleh pemohon. Dalam perkara ini terdapat fakta keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena salah satu syarat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yang D, siapa kurator dan hakim pengawas yang ditunjukkan dalam putusan pernyataan pilot tersebut. Jawabannya adalah pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 PKPU yang mengatur tentang pengangkatan kurator, dan seorang hakim pengawas yang ditunjukkan dari hakim pengadilan menunjukkan dan mengangkat kurator balai harta peninggalan serta majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar mengangkat hakim pengawas pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima, yaitu apa akibat putusan pernyataan pilot. Hubungkan jawaban terkait pemohon pilot dikabulkan debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri, maka kapan berlakunya putusan tersebut. Jawaban disusun dengan pengaturan dalam UK. Akibat dari putusan pernyataan pilot yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga seperti dalam putusan nomor 17 PD Khusus Garing 2002 Garing PN Niaga Jakarta Pusat memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap debitur dan asetnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan UU PKPU, sejak keputusan pernyataan pilot diucapkan, semua kekayaan debitur akan berada dalam sita umum. Ini berarti bahwa semua aset debitur, baik yang ada pada saat putusan maupun yang diperoleh selama masa kepilitan, akan dikelola oleh kurator yang ditunjukkan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 UK PKPU yang menyatakan bahwa kepilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot. Debitur pilot kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sesuai dengan pasal 21 UK PKPU. Debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta pilot tanpa persetujuan kurator. Hal ini termasuk menjual atau menggadaikan aset. Setiap perikatan atau utang baru yang timbul setelah putusan pilot tidak lagi dijamin oleh harta pilot. Jika debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan harta pilot setelah dinyatakan pilot, tindakan tersebut dapat dibatalkan oleh kurator menurut pasal 41 UK PKPU. Sekian analisis dari putusan saya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.